Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Fauzia, 86. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa lain bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa barat, bukan hanya bangsa-bangsa Asia, tetapi bangsa-bangsa Eropa juga datang ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia sempat merugikan bangsa Indonesia. Keinginan mereka menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme melahirkan dampak-dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Motivasi 3G, Gold, Cosplay, Glory. Gold artinya emas, Glory artinya kejayaan bangsa, Cosplay artinya keinginan bangsa untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Sudah sangat lama bangsa-bangsa Eropa mengetahui Nusantara Indonesia sebagai sumber rempah-rempah. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Kedua, kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Jadi yang datang ke Indonesia itu ada Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali di kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1986, Bartolomeu Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Afonso. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC, East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Lalu kedatangan bangsa Belanda di Jakarta. Jakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Proses kedatangan Belanda di Indonesia itu seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika, selanjutnya terus menuju arah timur melewati Samudra Hindia. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan antar mereka sendiri. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pertama, pengaruh monopoli dalam perdagangan. Pada awalnya VOC meminta keistimewaan hak dagang, akan tetapi dalam perkembangan menjadi penguasaan pasar atau monopoli. Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Dampak monopoli bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kenapa sih kerajaan-kerajaan Indonesia membiarkan VOC memonopoli perdagangan? Semua itu terjadi karena keterpaksaan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satunya dengan politik adu domba atau dikenal David Eight Impera.
Pengaruh kebijakan kerja paksa. Bekerja paksa hasilnya tidak sebaik pekerjaan yang dilakukan secara sukarela. Mendengar istilah kerja paksa, tentu kalian dapat menebak bahwa rakyat Indonesia bekerja tanpa fasilitas yang memadai. Mereka tidak memperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan asupan makanannya, dan melakukan pekerjaan di luar batas-batas kemanusiaan. Jalur Anyer Panarukan, jalur tersebut memanjang lebih dari 1000 km dari Cilegon, Banten, Karta Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan, Jawa Timur. Saat ini jalur tersebut merupakan salah satu jalur transportasi utama bagi masyarakat di Pulau Jawa. Gubernur Jenderal Dengles yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintah, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan Jalan Anyer Panarukan. Pengaruh sistem sewa tanah. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu bukti pengaruh kekuasaan Inggris di Indonesia. Pada masa tersebut, meletus perang di Eropa antara Prancis dan Belanda. William V. dari negara Belanda berhasil lolos dari serangan Prancis dan melarikan diri ke Inggris. William V. kemudian mengeluarkan maklumat yang memerintahkan para pejabat jajahan Belanda menyerahkan wilayah pada Inggris. Pengaruh sistem tanam paksa. Pada masa penjajahan, tanaman seperti tanaman teh, kopi, tanaman kakao itu merupakan komoditas utama ekspor Indonesia. Karena itu Belanda berusaha menaikkan ekspor tanaman perkebunan tersebut. Pada tahun 1830, Johannes van de Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau kultur sel-sel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro 1825 sampai 1830 dan Perang Belgia 1830 sampai 1831. Lalu lawanan terhadap persekutuan dagang. Pertama, Sultan Babullah mengusir Portugis. Konflik antara kerajaan Indonesia dan persekutuan atau kongsi dagang barat terjadi sejak para kongsi dagang menunjukkan kecongkakannya. Sebagai contoh, pada tahun 1529, perang antara Tidore dan Portugis. Penyebabnya adalah Portugis menghalang-halangi perdagangan Banda dengan Tidore. Portugis menembaki junjung atau perahu dari Banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Perlawanan Aceh, Indonesia terhadap Portugis juga dilakukan oleh rakyat. Perlawanan masyarakat Indonesia terhadap Portugis juga dilakukan oleh rakyat Aceh di Pulau Sumatera. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1639, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Saat itu Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit. Ketiga, ketangguhan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin, tokoh ini sangat ditakuti Belanda karena ketangguhannya melawan Belanda sehingga disebut sebagai ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika kerajaan Goa dari Bone Arung Palaka berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. Perjanjian Bonggaya adalah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dan VOC. Isi dari perjanjian Bonggaya
sebagai berikut. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Makassar harus melepas daerah kekuasaan berupa daerah di luar Makassar. Arupalaka diakui sebagai Raja Bonek. Serangan Mataram terhadap VOC. Keberadaan VOC di Batavia sangat membahayakan Mataram. Pada awalnya Mataram dengan Belanda dianggap menjalin hubungan baik. Belanda diizinkan mendirikan benteng gudang atau loji untuk kantor dagang di Jepara pada tahun 1615. Belanda juga mendirikan dua meriam untuk Kerajaan Mataram. Perselisihan antara Mataram dan Belanda menjadi karena nafsu monopoli Belanda. Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC John Pieterszoon Koen memerintahkan Van der Meij menyerang Jepara. Kerugian Mataram sangat besar. Raja Mataram Sultan Agung segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Merupakan puncak perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah menentang pemerintah Hindia Belanda. Kegigihan perlawanan rakyat Indonesia menyebabkan Belanda mengalami krisis keuangan untuk membiayai perang. Perang Saparua di Ambon. Kekuasaan menyadarkan rakyat bahwa Belanda bukanlah kekuatan yang paling hebat. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia tahun 1817, Ambon mengadakan perlawanan di bawah pemimpin Thomas Matulesi atau Patimur. Perang Paderi di Sumatera Barat 1821 sampai 1838. Minangkabau, Sumatera Barat merupakan salah satu pusat gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Gerakan pemurnian ajaran Islam dibawa oleh para haji yang pulang dari Mekah. Ide pembaruan kaum Paderi berbentuk dengan kelompok adat atau kaum penghulu. Perlawanan kaum Paderi dengan sasaran utama Belanda meletus tahun 1821. Kaum Padri dipimpin Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Perlawanan kaum Padri berhasil membuat Belanda terpojok. Sementara itu Belanda menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang besar yang dihadapi Belanda. Perlawanan Pangeran Diponegoro tidak terlepas dari kegelisahan dan penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda. Campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam urusan Keraton Yogyakarta merupakan salah satu penyebab kegelisahan rakyat. Pajak-pajak yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda dan kebijakan ekonomi lainnya menjadi sumber penderitaan rakyat yang diikuti juga melatar belakangi Perang Diponegoro. Perang Aceh. Traktat London tahun 1871 menyebut Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda mendapat hak atas Aceh. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda mempunyai alasan untuk menyerang istana Aceh. Saat itu Aceh masih merupakan negara merdeka. Belanda juga membakar masjid Baitur Rahman yang menjadi benteng pertahanan Aceh 5 April 1873. Semangat jihad, perang membela agama Islam, menggerakkan perlawanan rakyat Aceh. Banyak tokoh yang gugur. Tengku Umar gugur dalam pertempuran Melaboh pada 1899.
Sultan Aceh Muhammad Dausyah ditawan pada tahun 1903 dan diasingkan hingga meninggal di Batavia. Perlawanan Sisingamangaraja, Sumatera Utara. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamangaraja. Perlawanan ini yang dinamakan juga Perang Batak berlangsung selama 29 tahun. Pertempuran diawali dari Bangal Batu yang menjadi pusat pertahanan Belanda tahun 1877. Perang Banjar berawal dari ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di Kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tajidillah yang tidak disukai rakyat. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat pada tahun 1859. Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Amon ditangkap Belanda. Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan Kerajaan Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Hak tawan karang menyatakan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia ada Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Party, dan Penghimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia. Sekian, Salut Via. Terima kasih.